Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Yani Agustiani MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Sebelum masuk ke inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Oktaviana dengan NIM 23142018 dari kelas PBS 3C. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya, di mana yang pertama yaitu menjelaskan terkait ruang lingkup dan fungsi hukum bisnis. Dari buku yang saya baca di sini terdapat fungsi hukum bisnis, yaitu yang pertama sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis, kemudian untuk memenuhi hak-hak dan kewajibannya dalam praktisi bisnis, kemudian agar terwujud watak, perilaku, dan aktivitas di bidang bisnis yang berjalan berkeadilan, wajar, dan dinamis. Ruang lingkup yang terdapat pada hukum bisnis yaitu yang pertama, kontrak bisnis, kemudian yang kedua, sebagai bentuk-bentuk badan usaha, kemudian sebagai perusahaan go public dan pasar modal, kemudian hukum pengangkutan, hukum teknologi, hukum perindustrian, hukum kegiatan perusahaan ekspor-import, dan masih banyak lagi. Untuk soal yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai cara pendirian sekutu, tanggung jawab, penggabungan, dan penghapusan dari perusahaan yang berbasis komoditer. Pada pendirian persekutuan komoditer, pada umumnya pendirian persekutuan ini selalu dengan akta notaris. Di dalam akta pendirian yang memuat anggaran, antara lain dimuat hal-hal berikut, yaitu yang pertama, nama persekutuan dan kedudukan hukumnya, kemudian maksud dan tujuan didirikan persekutuan, yang ketiga, mulai dan berakhir persekutuan, yang keempat, modal persekutuan, dan kelima, pertunjukan siapa sekutu biasa yang sekutu komoditer. Berikutnya terkait sekutu dalam persekutuan komoditer. Yang pertama yaitu sekutu komoditer atau sekutu diam. Di sini sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Kemudian yang kedua, sekutu biasa. Sekutu biasa adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga tanggung jawab adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Kemudian, adapun tanggung jawab sekutu pada persekutuan komoditer, yaitu pada hubungan hukum di antara sekutu ini, pada dasarnya adalah hukum kerjasama untuk mencari dan membagi keuntungan. Hal ini ditetapkan dalam ketentuan pasal 16-18 Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berikutnya itu penggabungan persekutuan komoditer. Karena CV merupakan badan hukum, maka penggabungan antara dua CV biasanya dilakukan dengan cara melakukan perjanjian, bukan dengan cara merger. Selanjutnya yaitu hapusnya persekutuan komoditer. Terdapat beberapa hal yang menentukan bahwa suatu persekutuan perdata akan berakhir disebabkan oleh lampaunya waktu yang di perjanjian. Kedua, hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan. Ketiga, selesainya perbuatan pokok persekutuan dan pengakhiran oleh beberapa atau salah satu seorang sekutu. Kemudian yang terakhir, kematian salah satu sekutu. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada tugas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.